Memang nggak bisa dipungkiri, Mbak Nabila, bahwa timah ini menjadi eh, buah harapan ya di dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Terbukti setelah peristiwa apa penertiban timah ini, memang pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung secara umum mengalami stagnan ya. Tidak bisa dipungkiri itu, tapi sekarang ini sudah mulai bertahap ada kenaikan lah, kurang lebih tingkat pertumbuhan menuju 7%. Di wilayah Bangka Tengah khususnya, kami mengupayakan lahan-lahan eks tambang itu kita buat sedemikian baiknya sehingga itu bisa bermanfaat masyarakat. Kurang lebih misalnya saya contoh ada 4.997 hektar lahan yang memang kita siapkan untuk perkebunan pertanian ya di wilayah Bangka Tengah. Dan itu bekas lahan tambang. Dan itu bekas lahan tambang, dan juga kita juga melakukan bagaimana lahan itu bekas kolong-kolong itu kita ciptakan untuk menjadi perikanan air tawar. Oh, bisa juga Bisa ya Pak juga ya? kita lakukan. Bahkan baru-baru ini kita juga mempersiapkan lahan eks tambang itu sebagai penelitian dan pendidikan. Stand by. On the record. Halo, selamat datang di podcast Antara On The Record. Kali ini bersama saya Nabila Karisti. Dan hari ini Sobat Antara, tamu saya hari ini adalah jauh-jauh ya, datang dari Kepulauan Bangka. Langsung saja saya kenalkan, ini dia Bapak Al-Ghafri Rahman, Bupati Bangka Tengah. Iya. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk mampir ya Pak ke kantor Antara yang di Jakarta. Ya, alhamdulillah ini semua karena doa Mbak Nabila juga salah satunya. Waduh, luar biasa. Bicara soal pelayanan publik sendiri, dan mungkin kalau kita berkaca dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya begitu ya Pak ya di Bangka. Bangka ini kan sebetulnya dikenal sebagai, menurut saya ya, kacamata awam, daerah yang kaya akan sumber daya alamnya yang memesona luar biasa, tapi ternyata masih kalah kesohor dengan potensi timahnya. Apalagi kalau kita lihat di tahun lalu, timah di sana begitu ya, ada kasus korupsi timah, dan ini sangat ramai. Dan sekarang saya juga ingin tahu nih Pak, kondisi terkini pasca kasus korupsi timah seperti apa sih? Alhamdulillah semua itu dinikmati ya oleh masyarakat, sebuah alur peristiwa yang memang tujuannya adalah ingin memperbaiki penataan daripada sistem pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Saya pikir masyarakat sangat memahami itu dan merespon positif apa yang terjadi saat ini. Memang ada hal-hal yang memang harus menjadi konsekuensinya kepada masyarakat ketika proses ini berjalan ya. Tetapi sekali lagi ini kan memang di dalam hal perbaikan tata kelola. Jadi kita harapkan ke depan segala sesuatu dari ini bisa kembali memberikan formulasi yang tepat di dalam pengelolaan timah ini supaya hal ini sesuai dengan regulasi dan tentu berkelanjutan ya. Untuk pembenahan tata kelolanya sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Ya, memang dunia timah ini kan tidak bisa ya kita samakan ya dengan proses-proses yang dilakukan seperti pengolahan kita membuat kapal terbang misalnya ya, yang notabene sudah terencana dengan baik. Tetapi di dalam pengolahan penambangan timah ini kan barang di dalam tanah dan semua orang juga harus melakukan eksplorasi. Ya, baru eksploitasi, dan ini semuanya perlu kerjasama ya, semuanya termasuk di situ keberadaan masyarakat ataupun masyarakat adat yang ada di situ. Nah, ini kadang-kadang menjadi hal yang harus bentuk inovasi lah dari pihak perusahaan misal dalam hal ini. Dalam hal ini bagaimana pendekatan dengan masyarakat, kemudian bagaimana kita membuat ini tidak merusak lingkungan ya. Tentu semua ini juga perlu dokumen yang jelas di dalam hal bagaimana mengolah penambangan ini. Artinya kemitraan dengan masyarakat sendiri sudah cukup oke atau seperti apa nih Pak? Ya, sepertinya harus berjalan, kita hati-hati ya, karena memang sistem penambangan ini kan ketika tidak sesuai dengan regulasi tentu akan berakibat fatal
kepada masyarakat. Misalnya kalau teknik penambangan yang tidak sesuai, ini akan berakibat kepada musibah yang bisa timbul kepada pengelola tambang sendiri. Misalnya meninggal dunia akibat dari kelalaian di dalam penambangan itu. Jadi memang cara menambang itu juga harus diatur. Kalau untuk kondisi perekonomian yang kan kita katakan bahwa timah ini menjadi sumber daya utama mungkin ya Pak ya, yang jadi prioritas yang diandalkan begitu oleh masyarakat di Bangka Tengah sendiri. Sejauh ini seperti apa pasca kasus korupsi timah kemarin Pak? Ya memang nggak bisa dipungkiri Mbak Nabila bahwa timah ini menjadi buah harapan ya di dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Terbukti setelah peristiwa penertiban timah ini, memang pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung secara umum mengalami stagnan ya, tidak bisa dipungkiri itu. Tapi sekarang ini sudah mulai bertahap ada kenaikan lah, kurang lebih tingkat pertumbuhan menuju 7%. Tetapi secara di daerah Bangka Tengah khususnya artinya memang tidak bisa saya sangkal ya, memang masyarakat masih mengidolakan yang namanya timah. Kenapa? Karena ini instan Mbak, mudah untuk dapatkan uang. Mbak bayangkan misalnya saya sebagai misalnya masyarakat di sekitar ada penambang di situ, jam 3 sore saya datang ke sana untuk ngelimbang istilahnya, ikut serta ngambil sisa dari penambangan itu. Pulangnya saya jam setengah 6, saya bisa ngantongin duit misalnya 100.000. 150.000 misalnya dalam satu hari sebagai pelimbang namanya. Nah ini bagi masyarakat ini sebuah kemudahan ya untuk mendapatkan uang. Nah apalagi mohon izin ya Mbak Nabila, bagi seorang remaja misalnya yang pada jam segitu memang nggak masuk sekolah, dia pulang, dia ngelimbang juga di situ, dapat uang misalnya hari itu juga 100.000, dia udah ngeceng malamnya di kafe. Oh iya, betul. Bahkan bisa neraktir temennya kan gitu dengan modal 150.000, 100. Jadi tentu sebenarnya kalau bicara dampak ekonomi memang tidak bisa saya pungkiri Mbak Nabila ada penurunan. Ya, ini kan salah satu penyebabnya ya ketika ekonomi ini turun, salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya daya jual artinya timah kita juga pada saat kemarin. Di samping itu daya jualnya rendah ya kemarin ya Pak? Karena kalau dulu kan lebih mudah ya, banyak orang yang mengambil timah mungkin secara tidak teratur. Stoknya sudah semakin sedikit begitu? Ya bukan, tetapi cara pengambilannya nih. Cara pengambilannya. Kalau dulu kan memang makanya adanya penertiban itu karena ada sembarangan ini. Ya pengambilannya tidak sesuai dengan regulasi, bahkan misalnya nggak tahu asal usul barang misalnya di sini. Maka ketika ada penertiban ini, tentu mulai terlihat ya ada penjagaan, misalnya ada jarak antara masyarakat penambang di dalam mengambil timah ini. Jadi memang itu bentuk, belum industri pengolahan timah juga agak sudah berkurang. Sudah berkurang sekarang, hanya sisa berapa Pak industri yang masih bergerak? Ya kalau nggak salah saya ada 2 ya. Dua ya, dan dengan PT Timah mungkin ada 3 yang masih berjalan. Nah kalau dulu kan agak banyak Mbak ya. Tapi saya tidak begitu hafal karena memang itu wilayahnya bukan di Bangka Tengah. Kalau bentuk smelter misalnya itu wilayahnya Pangkal Pinang. Tapi itu juga asal usul barangnya misalnya bisa dari Bangka Tengah juga. Tapi saya dengar juga katanya untuk komoditas timah ini sendiri khususnya sekitar 7 tahun yang akan datang ini akan habis, benar nggak sih Pak? Wah, kalau bicara masalah habis sebenarnya udah dari dulu ya. Orang mengatakan bahwa timah ini akan habis. Tetapi begini Mbak, ketika dulu di zaman perusahaan-perusahaan asing yang di tempat saya misalnya melakukan penambangan, itu kan tidak semuanya mereka ambil gitu ya. Jadi dalam tataran mereka melakukan penambangan itu sangat soft, ya sangat menjaga lingkungan keberlanjutannya. Nah ketika
timah ini tidak menjadi barang strategis lagi dulu di tahun 2008, seingat saya memang ada perubahan drastis di masyarakat ketika timah itu dibuka kesempatan. Nah itu lokasi-lokasi yang tadinya belum pernah disentuh ataupun jumlahnya sangat minim secara ekonomis, nggak perlu dilakukan eksplorasi, tetapi bagi masyarakat yang hanya ingin mendapatkan ya 100 kilo misalnya di situ melaksanakan penambangan. Oke, berarti pembukaan lahan begitu ya Pak untuk Ya, tambang. ya itulah salah satu konsekuensi yang kita hadapi ketika dulu misalnya timah itu tidak menjadi barang strategis lagi. Kita bisa menambang di belakang rumah juga bisa kita lakukan. Dan sangat disayangkan juga ya Pak, karena dengan pembukaan lahan tadi atau mungkin lahan-lahan bekas tambang begitu yang tidak dilanjutkan atau dimanfaatkan kembali begitu ya Pak, kategorinya reklamasi apa revitalisasi, ini kan tentunya juga akan menimbulkan bencana lingkungan juga ya Pak ya, bencana di kemudian hari. Bagaimana kemudian dari Pemkab Bangka Tengah dalam hal ini misalnya untuk menutup kembali lubang-lubang bekas galian tambang tersebut Pak? Ya, Manabila, kalau berbicara masalah after ya penambangan itu seyogyanya memang perusahaan yang sudah diberikan izin IUP-nya untuk mengolah penambangan, mereka punya kewajiban untuk melakukan reklamasi kembali lahan-lahan tersebut. Tetapi di wilayah Bangka Tengah khususnya kami mengupayakan lahan-lahan eks tambang itu kita buat sedemikian baiknya sehingga itu bisa bermanfaat masyarakat. Kurang lebih misalnya saya contoh ada 4.997 hektar lahan yang memang kita siapkan untuk perkebunan pertanian ya di wilayah Bangka Tengah. Dan itu bekas lahan tambang. Dan itu bekas lahan tambang, dan juga kita juga melakukan bagaimana lahan itu bekas kolong-kolong itu kita ciptakan untuk menjadi perikanan air tawar. Oh, bisa juga Bisa ya Pak juga ya? kita lakukan. Bahkan baru-baru ini kita juga mempersiapkan lahan eks tambang itu sebagai penelitian dan pendidikan ya. Ada beberapa lahan misalnya kami serahkan kepada Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. 30 hektar kami serahkan kepada Politeknik Manufaktur. Ada lokasi sekolah rakyat yang kami siapkan 10 hektar untuk di Bangka Tengah. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat suratnya bahwa itu sudah direstui oleh Kementerian Sosial untuk jadikan tahap kedua pembangunan sekolah rakyat. Itu sebenarnya eks lahan PT Kobatin, bekas tambang. Ya. Dan khusus untuk yang sektor pertanian tadi Pak, saya pengen lebih jauh dong. Itu gimana sih cara agar misalnya kita dari awal mulai reklamasi sampai dengan akhirnya menanam dan akhirnya panen itu butuh berapa lama ya Pak waktunya? Begini, kalau untuk eks lahan tambang memang tidak secepat yang bisa kita lakukan dengan lokasi yang bukan eks tambang. Tetapi bekas eks tambang itu juga bisa kita upayakan untuk bisa tumbuh, tanaman tumbuh. Kita contohkan kami di beberapa tempat yang kami lakukan adalah bagaimana kami menyuburkan lahan tersebut dengan pola ya kami sendiri, artinya di situ kita tanam di situ 2 komoditi, cabai dan bawang merah. Dan ini dapat support luar biasa dari Kementerian Pertanian RI untuk kami melakukan 2 komoditi ini. Ya alhamdulillah di lokasi-lokasi eks PT Kobatin tersebut yang tadinya itu adalah bekas tambang, tapi yang waktu sudah lama ya, lokasi artinya sudah ditambang sekian puluh tahun, bekas tambang yang kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk tanaman cabai dan bawang merah. Prosesnya cukup lumayan lama Ya, juga ya Pak. tetapi kalau lokasi yang demikian Mbak Nabila tidak begitu rumit. Karena memang sudah lama ditinggalkan dan yang tumbuh adalah lalang ya, lalang ilalang kita bersihkan, kita taburkan dengan kapur ya, itu sudah memulai untuk semuanya. Karena untuk mengembalikan lagi unsur haranya, kemudian mikroorganisme yang ada di dalam tanahnya itu tadi, dan mungkin pH dari tanah juga berpengaruh juga ya Pak ya. Ya, Sehingga alhamdulillah kami juga pertumbuhannya punya bagus. laboratorium ya, teman-teman pertanian kami yang menciptakan sendiri M11 itu untuk bisa kembali menyuburkan lahan eks tambang gitu. Secara keseluruhan total
bekas lahan tambang ini seberapa banyak sih Pak? Kalau untuk di Bangka Tengah itu kurang lebih 22.000 hektar. 22.000 hektar. 22.000 hektar. Yang baru dimanfaatkan untuk sektor pertanian ini 4.900. Kalau untuk pertanian kurang lebih 4.997 hektar yang kita siapkan. Dan untuk satu lagi untuk perikanan itu beda lagi ya Pak ya? Iya, perikanan kita siapkan 400 hektar. Pendidikan dan penelitian itu 90 hektar. Kemudian olahraga ya, sport Iya, itu iya. kita siapkan juga sekitar 50 hektar. Itu Dan memang tadi sekolah juga ya Pak iya, ya? kita buat. Selain itu juga bahkan saya tadi sampaikan kita juga memberikan kesempatan kepada inspektor untuk memanfaatkan eks kolong yang tambang tadi sebagai tempat untuk pembangkit listrik tenaga surya. Oh, Ya, iya. kita sampaikan itu juga dengan teman-teman Iya, ya iya. yang bahkan dari luar juga sudah pernah melihat itu untuk ingin memanfaatkan kolong-kolong yang ada Iya, bekas tambang ini. Itu sangat memberikan apa ya, saya rasa memberikan kemaslahatan yang luar biasa juga ya untuk masyarakat, apalagi tadi misalnya pembangkit listrik tenaga surya yang mungkin juga bisa meminimalisasi mungkin pengeluaran listrik begitu ya Pak ya. Iya. Dan bicara soal pemanfaatan juga mungkin apakah ini masyarakat juga bisa ikut Pak bergabung untuk misalnya menjadi mitra dan akhirnya mungkin bisa menjadikan satu kegiatan misalnya di sektor pertanian atau misalnya perikanan tadi untuk jadi kegiatan utama mereka ketimbang mungkin hanya melakukan penambangan begitu Pak. Wah, sangat bisa Manabila. Kayak contoh di perikanan air tawar kami sangat luar biasa ya. Saya sangat bahkan kemarin kita dapat penghargaan dari Provinsi Bangka Belitung termasuk top 5 besar di situ di Provinsi Bangka Belitung di dalam pengolahan termasuk ikan air tawar ini. Dan bekas eks lahan itu saya kemarin baru saja menebar benih misalnya untuk ikan patin di wilayah eks tambang di Lampur misalnya. Lampur itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Dan ini polanya adalah kita support ya Gapoktan itu kelompok teman-teman yang di sana dengan benihnya, kemudian dengan mesin pakannya, bahkan tahap awal itu bahan-bahan untuk pakannya. Oke. Ya kita siapkan supaya mereka juga bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan saya kemarin dapat kabarnya usianya sudah masuk hampir 3 bulan, hampir sebentar lagi panen. Oh. Yang dulu 3 bulan yang lalu saya tebar bersama-sama Gubernur Perwakilan BI Indonesia Bangka Belitung. Jadi beliau juga ikut serta di sana dan sangat membantu kami. Ya. Untuk komoditas ikan tawarnya apa aja nih Pak? Kita punya patin, gurami, ya, terus kita juga nila, lele, ya. Dan itu hasil ekonominya berarti kemana nih Pak? Kita sudah MOU ya, terutama misalnya dengan pihak ketiga yang didukung oleh Bank Indonesia Bangka Belitung, kita sudah membuat ikat kontrak bahwa berapapun hasil dari teman-teman ini mereka akan beli. Oke. Nah ini yang membuat saya juga senang, bagi teman-teman juga bahagia ketika itu dilakukan MOU. Kami tidak khawatir lagi pemasaran daripada ikan ini. Dan masyarakat juga di sini sangat terlibat ya sehingga produktif begitu ya Pak ya? Saya sampaikan Mbak Nabila, ada salah satu desa di kami itu namanya Pinang Sebatang, ya Kecamatan Simpakatis. Di sana yang sudah produktifnya hampir 40 kolam ya. Oh. Mereka punya stok kolamnya itu hampir 80-an lebih. Yang tadi saya datang kemarin itu sudah 48 berjalan. Dan itu kalau dia panen satu kolam itu rata-rata 1,5 sampai 2 ton Wow. ikan patin dan ikan nila. Bicara tadi di sektor tadi perikanan, kemudian kita kembali lagi ke pertanian Pak. Tadi Bapak Iya. sudah menyebutkan bahwa bawang merah dan cabai menjadi komoditas yang mungkin mudah ya untuk dibudidayakan di lahan bekas eks tambang. Iya. Ada lagi nggak Pak mungkin komoditas lain yang juga produktif dan punya nilai jualnya juga? Ya, kalau untuk pertanian dua hal ini ya, dua komoditi ini yang memang lebih kita tonjolkan dan kita sudah mendapat penghargaan lah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan mengeluarkan surat keputusan bahwa cabai dan bawang merah di Bangka Tengah itu salah satu tempat untuk pengembangan juga di sana. Lalu tidak hanya itu, kami juga menempatkan ada beberapa komoditi misalnya jagung ya kita lakukan. Ini kan juga kerjasama
di bidang ini bersama dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat, kemudian polisi juga ya ikut serta sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden. Tentu semuanya juga ikut membantu dari proses ketahanan pangan ini. Ya termasuk kita juga ada sumber yang kita manfaatkan, lahan-lahan yang bekas eks tambang yang dulu-dulu di tahun 70-an itu sudah bisa kita gunakan kembali untuk menanam padi bahkan. Menanam padi. Jadi di sana juga ada sawah gitu ya Pak Ada, ya? Wow. ya ada 2 jenisnya yang saya lakukan di sana. Ada padi yang memang padi sawah, artinya ada pengairannya, kemudian ada padi gogo juga di tanah lahan kering, ya yang bisa kita tanam. Iya. 2 hal ini ya memang didorong oleh Kementerian Pertanian untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden, nawacitanya menjadikan kita lumbung pangannya. Ya, Alhamdulillah kami sangat mensupport itu. Kemarin saya juga sudah menanam bersama Forkopimda padi ya di sawah 2 desa Namang dan Belilik. Berapa banyak itu Pak? Kurang lebih di sana panennya? 74 hektar yang sudah kita siapkan untuk tanam sawah. Wow. Dan ini ada di sejumlah titik juga ya Pak ya berarti ya? Ya, kalau untuk padi itu ada 3 desa yang sudah kita plot ya untuk padi itu Belilik, Namang, dan satu lagi Desa Kerakas. Dan untuk satu lagi gambaran sebagai padi gogo ada kemudian di daerah desa Sungai Selan ya, Kelurahan Sungai Selan ya, itu bisa kita gunakan untuk padi. Dan yang menariknya lagi ketika saya browsing nih Pak di internet, saya cari tahu soal Bangka Tengah. Ternyata Bangka Tengah ini menjadi salah satu daerah yang dikatakan inovasinya ini besar, bahkan dikenal di dunia juga berhasil, best practice, sukses dalam merubah lahan bekas tambang menjadi satu hal yang produktif seperti sektor pertanian, perikanan seperti yang Bapak tadi sebutkan. Betul. Bagaimana, pasti itu akan ada banyak tantangan Pak. Bagaimana kemudian Bapak merangkul tantangan-tantangan itu sehingga sekarang akhirnya menjadi best practice ya, menjadi baik begitu berjalan ya? Ya semua ini alhamdulillah ya semua kesadaran dari teman-teman ya. Saya contoh yang di Desa Namang itu sebenarnya lahan itu kalau menurut Pak Kades itu ada timahnya. Kalau menurut Pak Kades Namang bahwa itu ada timahnya di situ. Tetapi bagi masyarakat misalnya tidak mau untuk melakukan eksploitasi di situ, tetapi mereka pengennya tetap itu dijadikan lahan sawah. Walaupun di situ ada timah. Nah, ini kan satu bentuk anugerah ya yang diberikan Tuhan kepada teman-teman di sana bahwa mereka tidak selalu menempatkan bahwa tambang sebagai idola, tapi mereka pengen sekali untuk bisa bercocok tanam berupa padi di sana. Ini kan sangat mudah bagi kita juga untuk bisa melakukan, Mbak. Tetapi ada juga tempat-tempat yang memang tadinya itu adalah bekas eks tambang, ya yang mereka tidak ragukan lah untuk bisa dapat sesuatu dari situ. Tetapi dengan upaya kita melakukan kembali lahan itu ya untuk bisa menjadi bagus misalnya, terutama kesuburannya, teman-teman akan bisa melihat awalnya bahwa inilah yang memicu ya pemantik mereka untuk semangat juga melakukan hal yang sama. Yang tadinya itu lahan eks tambang misalnya di Desa Perlang, saya contoh ada salah satu petani kami namanya Pak Acoy, ya itu luar biasa, yang tadinya menanam setengah hektar cabai sekarang luasnya bisa menjadi 2 hektar misalnya. Dan bisa menyekolahkan putra-putrinya kuliah misalnya itu dari hasil dari penanam cabai itu, karena harganya lumayan. Nah itu suatu gambaran yang disebut lahan eks tambang tadi dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa bercocok tanam, tapi dengan didorong, dibantu oleh pemerintah daerah berupa pupuk ya, kita bantu, kemudian kita bantu dengan bibit. Hanya hal menurut saya yang menguatkan mereka itu adalah semangatnya yang luar biasa untuk bisa membantu pertumbuhan, membantu perekonomian rumah tangga dulu. Dan mungkin juga harapannya bisa memperpanjang kaki tangan mereka nih Pak, yang mungkin sudah beralih dari awalnya penambang menjadi seorang petani begitu ya Pak. Dan bagaimana kemudian untuk memperpanjang kaki tangannya tersebut dari upaya Bapak sendiri selaku Bupati Bangka Tengah? Ya kita selalu memberikan edukasi seperti itu Mbak Nabila. Tapi sekali lagi tidak gampang Nabila. Karena apa? Karena unsur instan tadi yang saya sebutkan itu sangat memberikan
apa ya, nafsu buat mereka Betul, untuk betul. betul-betul gua Pengen lebih balik lagi gitu kan. enak, lebih dapat duit cepet ya, yang gampang, artinya di situ sore saya datang daripada saya nanam 4 bulan misalnya, saya tunggu harus bisa panen gitu misalnya. Tapi ada stimulus nggak sih Pak, yang mungkin kan biasanya kalau seorang individu misalnya diberi stimulus atau misalnya sekelompok masyarakat diberi stimulus untuk ayo sekarang kita berkegiatan produktif untuk tadi memperpanjang sektor pertaniannya itu berkelanjutan. Ada nggak sih Pak dari Eh, Kabupaten Bangka saya sendiri? contoh ya, kami kan selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga, misalnya Bank Indonesia. Bayangkan yang nama petani tadi saya sebutkan Pak Acoy contohnya, begitu banyak pihak-pihak ketiga yang ingin membantu beliau, ya karena apa? Karena keberhasilan awalnya beliau gitu, kesungguhan beliau, sehingga orang lain berbondong-bondong untuk mensupport beliau. Dengan pembukaan awal dari kami, artinya mengajak misalnya Bank Indonesia datang panen di situ, tiba-tiba besoknya BI bilang kami akan bantu Pak Acoy, apa yang harus Pak Acoy kembangkan gitu. Nah ini Supportnya sebenarnya luar biasa ya Pak. kalau dari pemerintah daerah kan sebatas ya benih sama pupuk ya, tetapi termasuk hama ya, herbisida di Iya, situ. iya. Tetapi yang lebih lagi bahwa mereka juga akan didorong oleh teman-teman dari misalnya pihak ketiga tadi Bank Indonesia. Contoh misalnya teman-teman ada di beberapa tempat yang menanam bawang merah misalnya, Bank Indonesia membantu rumah greenhouse-nya untuk pengeringannya misalnya, itu dibantu oleh. Iya, karena bicara tadi untuk rumah pengeringan sendiri kan biayanya mahal sebetulnya kalau pakai duit pribadi begitu ya Betul. Pak ya. Maka ada pihak ketiga dalam hal ini yang selalu mensupport itu adalah Bank Indonesia. Ada juga misalnya dari teman-teman yang lain, misalnya dari perbankan ya, ya bank daerah misalnya Bank Sumsel Bubble yang juga mensupport. Ya ini langkah-langkah kami untuk dapat membantu masyarakat ya, dalam hal petani maupun pengolah ikan air tawar khususnya, maupun nelayan yang ada di laut. Ada program-program khusus nggak sih Pak agar para ex penimbang timah tidak kembali lagi nih menjadi penambang? Ya kita selalu memberikan atensi ya, atensi ini berupa bentuk ya sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau menambang ini nggak bisa terus menerus. Betul. Ya kalau lokasi tersebut sudah habis, Iya. nggak ada lagi, Karena ya nggak bisa berkelanjutan Iya, iya, artinya ya. Nah langkah yang kita harus masyarakat kembali mempersiapkan diri nih, apa yang kira-kira bisa awet ya, bisa segera untuk kita manfaatkan lahan-lahan yang ada ini. Dan alhamdulillah memang setelah beberapa tempat lokasi yang memang tadinya masyarakat tidak bergeming, tetapi ketika ada yang menghasilkan, contoh tadi saya sebutkan Mbak Nabila, yang tadi lahan-lahan eks tambang itu tidak digunakan, tapi ketika digunakan oleh teman salah satu di sana untuk menghidupkan ikan air tawar misalnya di kolam itu dan menghasilkan, baru-baru ini misalnya 1,5 ton yang dihasilkan itu dibeli oleh teman pihak ketiga, sekilonya 18.000. Ternyata saya tanya untungnya berapa, 9 juta misal satu kolam itu. wow. Ya walaupun dengan agak ya sederhana Menempuh ya, waktu, ya betul-betul. dalam jangka kurang lebih 4 bulan mereka untung 9 juta. Kalau rata-rata di situ mereka berkelompok ada 2 kolam misalnya sudah mereka dapat 18 juta. Nah ketika mendengar seperti itu ada juga semangat buat mereka misalnya untuk melakukan itu. Nah tugas kami di sini bagaimana mendorong ya yang teman-teman yang sudah memulai ini semua untuk terus-menerus memanfaatkan itu supaya hasilnya juga bisa dilihat yang lain. Tapi dari kegiatan-kegiatan tadi Pak, sektor pertaniannya, perikanannya yang membuat masyarakat ini jadi alih profesi ke situ gitu ya Pak. Apakah ada pendapatan tambahan begitu Pak dengan mungkin mereka yang beralih yang tadinya penambang begitu beralih ke sektor-sektor tadi? Oh, Seperti ya, apa? pasti ada Mbak Nabila. Saya contoh tadi yang perikanan ya. Tadinya misalnya istrinya nggak ikut nimbrung misalnya di situ. Iya. Saat ini para istri ini bisa membuat ikan itu diolah. Oh iya, Nah, betul. keterlibatan Jadi para produk istrinya gitu ini kan. salah satu ada di teman-teman kita di misalnya di Pinang Sebatang. Ya, bagaimana mengolah ikan ini
ya tadinya misalnya hanya sekedar dibeli langsung, tapi oleh teman-teman ini saya lihat dibuat jadi ikan asap. Produk diversifikasi Iya, dan diversifikasi misalnya jadi ikan asap, saya lihat di iya, situ. Kemudian ada ikan apa namanya, ikan bacem ya di situ yang sudah difermentasi gitu ya. dan bisa dijadikan oleh-oleh begitulah ya Pak Iya, intinya. itu sudah terlihat. Bahkan eh, kalau lihat misalnya di tempat yang teman yang lain, mereka bisa memanfaatkan budidaya misalnya ketam. Oh ya. Ya, ketam. Kalau ketam itu kepiting ya. Kalau di kita tuh kepiting remango namanya, itu bakau. Yang biasa dibakau itu oleh teman-teman tadi diambil dalam berat yang 1 on misalnya, dikembangbiakkan sendiri di dalam tempat khusus ya, berupa misalnya itu semacam apartemen box ya, dibuat teman-teman sehingga berukuran bisa menjadi 4 ons. Yang tadi 1 on jadi 4 on selama kurang lebih 17 hari. Dan itu nilai jual juga bertambah. Tadinya kalau hanya sekecil-kecil itu dibeli 1 kilonya 40.000, sekarang bisa jadi 100.000. Oke, berarti memang secara ekonomi juga nilai jualnya sangat-sangat signifikan juga ya Pak, dan tentunya menambah pendapatan asli daerah dari Bangka Tengah sendiri ya Pak. Saya sangat luar biasa ya kalau untuk dari perikanan ini saya senang sekali Mbak Nabila, karena ada beberapa juga ya teman-teman itu yang sangat dapat sesuatu, ekonominya tumbuh ya secara pribadi artinya di situ dengan mengelola perikanan ini. Ada beberapa tempat yang saya sangat senang melihatnya. Ya. Dan bicara soal perikanan maupun juga sektor pertanian, ini ketika berdampingan dengan sektor tambang Pak, terutama timah, apalagi sama-sama di tanah begitu ya Pak. Ini kan ada satu hal kecenderungan yang mungkin bisa terkontaminasi begitu Pak. Ada nggak studi kasus mungkin yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian atau komoditas tertentu dan juga ikan-ikan tawar tadi yang Bapak sebut, ini aman kok meskipun dia dilakukan di lahan-lahan bekas eks tambang begitu Pak? Ya, memang harus diakui Mbak Nabila, kalau pasca tambang yang sikapnya baru artinya di situ di bawah umur 10 tahun artinya ya memang kolam itu kolong itu nggak bisa dimanfaatkan Mbak Nabila, airnya masih memang harus kita lakukan pembaruan ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 10 tahun misalnya, bahkan ada 20 tahun, besar kemungkinan itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi airnya situ memang bisa untuk kita kembangkan untuk perikanan misalnya. Tapi tentu dengan pengecekan terlebih dahulu ya. Tetapi kalau udah lebih dari 20 tahun biasanya bisa untuk kita manfaatkan. Aman ya Pak ya, artinya tidak Dan akan. bahkan di salah satu kolong yang kita punya ya, itu banyak ikan juga tersebar di situ. Ya. Karena kan mungkin saja khususnya misalnya ikan-ikan yang bisa tumbuh atau hidup di perairan tersebut ya dia bisa long last gitu kehidupannya, tapi kan bisa jadi ketika dimakan oleh manusia misalnya ternyata ada bahan-bahan timah mungkin yang terkandung di dalam, itu kan khawatir saja. Ya kalau tadi saya bilang kalau sepertinya saya mengatakan bahwa kalau unsur salah satu misalnya merkuri ada di situ, tentu kalau yang masih baru-baru ya unsur itu masih ada. Ya misalnya kolong yang bekas tambang baru misalnya 1 bulan yang lalu itu rentan sekali, dan sepertinya ikan juga nggak mau hidup. Tapi kalau sudah lama, kalau itu berada, sepertinya bisa untuk dimanfaatkan. Dan buktinya ada. Dan artinya memang berarti Pemkab Bangka Tengah sendiri melakukan inovasi dan tentunya juga dengan melibatkan berbagai sinergi juga ya Pak ya, yang tentunya juga mungkin ada kehadiran inovasi teknologi juga di sana supaya bagaimana kehidupan. Kita punya tim dari teknik lingkungan ya, teman-teman kita dinas lingkungan hidup yang punya laboratorium juga bisa meneliti bahwa air itu bisa atau enggak gitu. Baik. Terima kasih terakhir Pak. Tadi kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana pemanfaatan lahan bekas tambang ini bisa bermanfaat begitu ya Pak ya, bernilai jual juga dan bisa membuat masyarakat semakin produktif. Terakhir mungkin dari Bapak imbauan atau mungkin kesimpulan bahwa
masyarakat di Bangka Tengah ini tidak akan kembali lagi nih menjadi penambang, dan tentunya juga tambang ini tidak akan menjadi komoditas utama lagi karena sekarang sudah ada komoditas-komoditas lain yang tentunya lebih bernilai jual. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nabila ya. Jadi harapan saya tentu masyarakat sudah mulai berpikir logis dan kritis ya untuk bisa bagaimana ke depan kita ini bisa menyambut hari esok yang lebih baik. Ya, dunia pertambangan saya pikir memang bukan segalanya, tetapi saat ini memang masih bisa memberikan berkemanfaatan kepada kita. Tetapi kita juga harus sudah mempersiapkan diri bagaimana setelah itu bahwa tambang ini bukan selama-lamanya, dan salah satu alternatif yang bisa kita buat adalah kita mengolah lahan daripada itu untuk berhasil dan bermanfaat. Di antaranya kita tanam dengan cocok tanam yang ada di situ, mulai dari jagung, cabai, dan juga kita memanfaatkan bekas kolong yang bisa ada di situ ya untuk kita tempatkan sebagai ikan air tawar hidup di situ, dan sangat berhasil gitu yang saya lihat di sana. Jadi masyarakat, mari kita jadikan peluang ini sebagai wadah kita untuk mengembangkan perekonomian di masyarakat ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Gafri, terima kasih banyak, dan pastinya juga ini bisa menjadi daerah percontohan ya untuk daerah lainnya, yang mana Bangka Tengah ini bisa menjadi best practice untuk bisa mengembangkan bekas tambang menjadi sebuah ketahanan pangan begitu ya Pak ya, untuk di masyarakat Bangka Tengah sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gafri, dan demikian Sobat Antara bincang-bincang saya bersama dengan Bupati Bangka Tengah Bapak Al-Ghafri Rahman, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menyaksikan di antaranews.com dan juga kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Stand by. On the record.